Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita menyaksikan beberapa match belakangan ini, yaitu Liga Champions dan Copa di MLS. Nah, gue sih nggak nonton ya, cuma kabarnya ada Messi yang comeback juga. Dan ada Arsenal yang menang, bermain indah berhadapan dengan Real Madrid. Ada juga Barcelona yang membantai, mencabik-cabik Borussia Dortmund, Zionist Club, dengan skor 4-0 ya. Jadi sebenarnya 4-0 ini adalah skor yang biasa sekarang buat Barcelona, mengingat kalau kita tahu sepak bola, kalau kita ngerti, kita paham, lihat kualitas permainan Barcelona dan kualitas kepelatihan Hansi Flick, memang angka 4 ini ya harusnya menjadi hal yang biasa. Gol banyak itu harusnya menjadi hal yang biasa. Ya, kalau musuh nggak ultra defense, kalau musuh nggak low block parah, parkir tank, parkir hotel, kali hotel dijatuhin di parkir, kalau kayak gitu agak susah buat dilawan. Nah, oke, hari ini gue akan membahas tentunya update-update seputar Barcelona. Dan gue mau memberikan saran dan masukan buat kalian-kalian, khususnya culers-culers fans Barcelona ya, untuk ya, ini agak deep ya, menurunkan ekspektasi. Nah, kenapa gue menyarankan kalian untuk menurunkan ekspektasi? Karena Barcelona sekarang sudah bermain di luar ekspektasi. Pencapaian Barcelona sekarang ini udah di luar dugaan gua terutama ya. Jadi Barcelona sekarang tuh gua anggap udah bonus aja nih, masuk semifinal terbonus, berada di peringkat pertama di puncak klasemen La Liga itu bonus, di final Copa del Rey juga bonus. Ingat ya, Barcelona sekarang nih udah overachieve menurut gua. Kenapa? Karena biasanya kan orang habis sakit ada yang namanya kayak fase penyembuhan, baru kayak pulih, baru setelah itu sehat. Enggak, Barcelona habis sakit langsung fit. Ini akan gue bahas secara detail lagi, dan tentunya gue juga akan bahas ada beberapa pemain yang mendapatkan role berbeda. Jadi sesuai dengan instruksi yang diarahkan oleh Hansi Flick, ya ada pemain tertentu yang bermain tidak seperti biasanya dan kebetulan berhasil. Ya, jadi dari belakang gua akan kupas tuntas penjaga gawang, back, double pivot, attack midfield, lalu di para striker, bahkan di bench nanti gua akan bahas ya, terutama Frenkie de Jong yang tampil beda. Lalu juga ada Rafinha, ada Lamine Yamal, dan ada Robert Lewandowski, dan tentunya ada Fermin Lopez yang lebih dari Gavi di posisi AMF. Oke. Nah, tapi sebelumnya absen dulu teman-teman pakar bola, karbol mania dari seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada ya, dari Sabang sampai Merauke, yang lagi di luar Indonesia, yang lagi kerja, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan semakin sukses ya di absen-absen. Sekali lagi juga mau ngingetin bahwa menurut data, selain karbol mania yang menonton video gua, yang stay terus setiap gua upload video ya, luar biasa militansi kalian. Tapi ada juga beberapa orang yang nonton video ini namun belum subscribe. Nah, jadi gue sarankan untuk mensubscribe dulu biar kita menjadi karbol mania, lebih bebas menyuarakan argumen, pendapat, dan komentar apapun di kolom komentar, baik yang setuju maupun gak setuju, silahkan ya. Jadi jangan lupa di subscribe, dan langsung aja gue mau ngasih, yang pertama adalah gue mau menyadarkan kalian bahwa Barcelona sekarang ini berada di level nih, kita lagi ngejalanin bonus nih. Kalau perusahaan udah bukan balik modal lagi ya, labanya nih, balik modal udah dapat, sekarang lagi laba bersihnya nih, laba bersih, laba kotor, laba bersih. Udah di situ gitu. Ibarat kalau kita habis sakit di rumah sakit ya, kita nggak ngelewatin fase penyembuhan nih, kita langsung fit. Kalau situasinya seperti ini, overachieve. Seperti yang gue katakan, Barcelona sebelum Flick datang, boro-boro juara gitu. Menang aja susah. Boro-boro menang, ke lapangan aja bingung mainnya. Boro-boro beberapa pemain punya mentality, winning mentality.
Dia aja nggak pede, nggak percaya diri gitu. Tapi sekarang lu lihat preskon. Rapinya ditanya, gimana nanti kamu udah menapakkan satu kaki di semifinal? Oh nanti dulu, kita nggak mikirin semifinal. Kita mikirin besok lawan Leganes. Kita harus menang tiap match. Gitu. Apa yang dilakukan oleh Rapinya gitu. Lu ngapain aja sih di dressing room? Ya gue bilang ke teman-teman semua, kalau kita udah menggunakan kostum Barcelona, ya yang kita pikirkan hanya satu, yaitu menang. Uset, digituin bocil-bocil kan panas itu pas menang. Ya, striker Barcelona bedanya 10 tahun semua gapnya. Yamal 17, Rapinya 27, Lewa 36, sedikit lagi kan 37. Tapi semua bermain kayak umur prime masing-masing. Segitunya. Segitu luar biasa keharmonisan ruang ganti Barcelona ya, dressing room Barcelona, segitu luar biasa penampilan di dalam maupun di luar lapangan gitu. Jadi ya walaupun ini kayak dikit lagi bisa nih, ya kita mungkin harapan kita treble winner, dapat piala yang banyak. Jujur ya, gue juga pengen piala itu banyak dapat ke Barcelona gitu, didapatkan oleh Barcelona. Cuma kalaupun nggak juara, gue udah happy nonton Barcelona. Ya, sebagai penikmat penonton sepak bola, ya nonton Barcelona tuh memang kayak film yang penulisannya tuh bagus gitu. Kayak film yang emang ditulis sama penulis bagus, sutradara bagus, dan PH bagus. Itu Barcelona sekarang. Makanya kalau ada yang komen, fans Barca yang komen kayak, Barcelona sekarang mah enak bang, ya mode ditinggal tidur, auto bantai. Lu kenapa tidur? Nonton Barcelona. Hah? Itu bukan Barca banget, lu bukan fans Barca, itu fans yang emang cuma ngincar menang dan trofi hunter. Barcelona kan nikmatnya justru pas dilihat taktikalnya gimana, sport science apa yang paling baru, apa yang terupdate, ilmu-ilmu yang melawan fisika mana yang Barcelona terapkan gitu ya, antitesis apa yang dibuat secara spektakuler atau diperbaharui, di-upgrade oleh Hansi Flick kayak gitu ya. Jadi sekali lagi gue mau ngingetin kalian fans Barcelona, turunkan ekspektasi dikit. Seneng boleh dinikmatin, tapi ingat Barcelona nih sebenarnya dia lagi di fase penyembuhan gitu. Bukan fit sehat langsung bisa ngelawan atlet-atlet lain, tapi ya dilalah kita lihat di semifinal udah bentar lagi kita raih, Copa del Rey udah di final, Super Copa awal-awal dapet, bantai Madrid, setelah itu di La Liga kita memimpin klasmen. Jadi yaudah kita nikmatin aja momen. Gue udah happy Barcelona kayak gini, gue udah happy. Ya kalian juga harus setidaknya biar kalau ada yang nggak dapet trofi nggak kecewa banget gitu. Ingat Barcelona baru pemain yang nambah siapa coba? Masuk siapa pemain nambah ya? Nggak ada tuh. Si Inigo nggak. Sesni aja main masuk. Itu yang pertama. Nah, yang berikutnya gue mau review yang kemarin ketinggalan, di episode sebelumnya ketinggalan, yaitu peran-peran pemain. Ya, mentalitas peran-peran pemain nih, siapa aja yang diubah. Yang pertama ada ya Rapinya sih ya. Kalau ditanya Hansi Flick, Rapinya gimana? Ya seperti yang gue katakan, dan seperti pertama kali gue melihat Rapinya, bahwa gue tahu Rapinya adalah Rapinya. Rapinya adalah orang yang bukan hanya bisa berkembang buat diri sendiri, tapi dia juga bisa mengembangkan teman-teman lainnya. Bisa mengembangkan tim. Semua jadi kayak gitu main. Ya. Nah, apa yang berubah? Frenkie de Jong. Lu nonton, jangan nonton match Real Betis. Tonton 2 match. Ya gua bukan challenge ya. Silahkan ditonton 2 match. Bukan gua kasih PR lah. Tonton 2 match. Bagaimana Frenkie de Jong lawan Osasuna, bagaimana Frenkie de Jong lawan Dortmund. Dia bermain beda. Ya, dia bermain dengan role yang berbeda. Ketika berhadapan dengan Osasuna, dialah orang yang bisa melakukan dribble melewati 1-2 pemain. Dialah orang yang tidak mau terlihat capek. Nah, ini yang gue suka sebenarnya ketika De Jong lawan Osasuna. Ini beda banget nih. De Jong lawan Osasuna adalah dia seorang CM, ya, central midfield. Ya, dia mau naik, dia mau turun. Ketika dia dapat bola dan harus berlari 20-30 meter,
Ya bahkan ada gol yang dilari jauh nggak kekejar, itu lawan apa ya? Ya itu Frenkie de Jong yang gue inginkan sebenarnya, dengan gaji yang diberikan kepada De Jong dari Barcelona, dengan kualitas Frenkie de Jong, dan dengan keharusan kontribusi yang dilakukan oleh Frenkie de Jong. Itu ya yang pertama. Lihat lawan Osasuna, dia bisa megang bola, keeping sekali dua kali, lewatin 1-2 pemain, lurus lari, dia bisa melakukan assist. Ya dia bisa berlari jauh. Kenapa gua mau Frenkie de Jong seperti itu? Karena gue ngeliat sendiri dengan mata kepala gue sendiri ketika di saat itu di Camp Nou ya. Gue ngeliat, gue rekam, masih ada Balde, masih ada Ousmane Dembele, tapi yang paling kencang larinya adalah Frenkie de Jong. Jadi makanya gue sebel dengan Frenkie de Jong, bukan karena kualitas, bukan karena Frenkie de Jong pemain jelek, tapi karena dia malas, dia nggak mau capek, dia nggak mau benturan. Karena bola ya capek dan benturan. Lu bayangin lawan Dortmund, itu Barcelona 3 kali lipat lebih banyak berlari pemainnya daripada waktu lawan Real Betis. Makanya hasilnya seperti ini. Itu rule yang pertama Frenkie de Jong, double pivot, tapi dia juga secara head map luar biasa, overlap underlapnya juga bagus, transisi negatif positifnya juga bagus. Satu lagi, lu nonton kemarin lawan Dortmund, apa yang dia lakukan percis dengan yang dilakukan ketika berhadapan dengan Betis. Karena fullback 2 mau naik, dia berada di tengah, makanya seringkali Frenkie de Jong berada di samping Kubarsi dan Inigo. Ya, dia bahkan jadi libero dia. Jadi Beckenbauer, jadi Baresi-nya di situ. Nah, ketika berhadapan dengan Dortmund, Frenkie de Jong bermain sangat simpel. Dia nggak banyak dribbling bola, dia nggak banyak lari. Tapi dia selalu berada di posisi yang tepat. Dia cukup bagus melakukan pressing. Dia juga tanggung jawab apabila areal yang dijaga sama Frenkie de Jong ini sedang direbut oleh lawan. Ya. Nah, dia nggak terlalu jauh tuh, nggak terlalu ke depan kan. Lu lihat, udah kasih ke Pedri. Dia main ke depan, ada Fermin lebih mobile lagi. Dia di sini nih. Di situ gue ngelihat, kok bisa dia jadi Sergio Busquets. Lah ini Sergio Busquets nih, gue bilang. Ya. Jadi Frenkie de Jong kalau mau attack memang dia harus dempet sama pemain lain, dempet sama Pedri biar nggak ketutup banget lah. Tapi kalau dia di belakang, udah simple aja main tak breaker, dar, musuh lawan press, musuh lawan tackle. Gue ngelihat Frenkie de Jong tackle tuh sekali tuh yang foul, walaupun nggak foul harusnya, tapi ini beda gitu. Jadi gue ngerasa bukan Frenkie de Jong diganti rule-nya, tapi dikasih opsi dan adaptasi terhadap lawan. Kalau lawannya low block, mungkin Frenkie de Jong ditaruh di depan. Tapi kalau lawannya lebih attack, buat balance di lini tengah, dia main kayak semalam lawan Dortmund. Jadi kalian, gue tanya, suka yang mana? Ketika Frenkie de Jong CM double pivot, naik turun transisi negatif positif saat lawan Osasuna, atau kalian lebih suka Frenkie de Jong menjaga keseimbangan di lini tengah, bahkan cenderung ke mid ya, garis tengah dan siap defense lawan Dortmund. Itu Frenkie de Jong. Ya, setelah itu Robert Lewandowski yang diberikan tugas kayak nggak terlalu jauh buat jadi striker. Karena Lewandowski guys, dia masih ngerasa gini. Kemarin dia bilang ya di press con, dia bilang bahwa oke, orang-orang bilang gue udah umur 36 gitu. Cuma gue sendiri secara pribadi ngerasa walaupun usia gue 36, tapi gue masih ngerasa 3 atau 4 tahun lebih muda gitu. Gue masih ngerasa gue berada di 3-4 tahun lalu. Gue mau kerja keras, gue mau jemput bola, gue mau pressing. Makanya kan gol terakhir Barcelona hasil pressing dari Robert Lewandowski itu. Nah, jadi itu yang disiapkan Barcelona. Jadi kalau Rapinya berada di Robert Lewandowski, dia nggak bakal dempet. Karena Rapinya bilang, kalau lu di tiang 1, gue di tiang 2. Kalau gue di tiang 2, lu pasti di tiang 1. Itu yang dikasih tahu sama Rapinya. Nah, ada momen yang menarik menurut gue. Semalam, tadi pagi, gue nonton memang haru banget. Gue ngelihat kayak, gila cepet banget gitu Barcelona sekarang kayak disulap sama Hansi Flick. Gue masih kayak, di otak gue tuh masih nyangkut, masih ada Nico Gonzalez, masih ada
Ilai Moriba, masih ada Oscar Mingueza, ada Serginho Dest, ada Samedo, ada Braithwaite, Kevin Prince Boateng. Masih kayak belum lepas gitu. Cuma ngeliat Barcelona sekarang, kok Barcelona 2009 ini mah namanya. Hah? Trofi di depan mata semua. Main no mistakes. Main tanpa beban. Main datang superior, menguasai pertandingan. Mencetak gol. Dan yang bikin gue haru lagi, ketika Ansu Fati main. Bro, coba ada lagi gak yang haru di sini selain gue? Asli, ya mungkin lu yang ngefans baru sama Barcelona bahkan gak kenal Ansu Fati siapa. Tapi yang dateng, lu fans-fans Barcelona yang udah lama tahun 2000-an, fans Barcelona yang di era kegelapan, lu tahu Ansu Fati siapa? Dia produk mana? Dia menurut gue mutiara yang tenggelam karena kesian ya, habis itu cedera. Dia adalah bintang di era kegelapan, tapi sayang cedera yang menghantam Ansu Fati ya, bikin karirnya tenggelam. Ketika Ansu Fati main merinding gua. Makanya kan ketika kamera pan ke arah penonton, banyak penonton yang waduh Ansu Fati ayo. Gue berharap dia bisa main bola aja gitu. Karena cedera yang dialamin gak mungkin 100% balik kayak Ansu Fati pada umumnya gitu. Cuma gue haru loh. Asli gue haru. Bahkan gue bikin skenario dalam otak gue sendiri ya, yang agak susah buat ditransformasikan atau direalisasikan gitu. Gue bikin skenario di kepala gue gini. Ansu Fati kan dijual susah, transfer market cuma 5 juta euro. Ya, digaji masih tinggi di Barcelona. Produk La Masia, dia nemenin Barcelona di era gelap. Ya, dijual nggak mau, dipinjemin Brighton, tetap nggak dapat tempat, balik lagi nomor punggung 10. Banyak yang hujat, ya bukan cuman gua saat itu, ya culers-culers lain juga pada hujat. Fans Barcelona yang di Camp Nou juga pada hujat, dibuin sempet gitu. Terus main lagi gue merinding. Lu bayangin gue coba guys, apa yang terjadi kalau Barcelona tiba-tiba nanti masuk final. Ya, di partai final pertandingan berjalan sengit, berjalan alot. Walaupun ada gol, tetap hasil imbang. Namun tiba-tiba sesosok Ansu Fati masuk. Di menit-menit krusial, Ansu Fati mencetak gol. Dan Ansu Fati menjadi pemain yang memecah kebuntuan serta menjadi penentu kemenangan Barcelona untuk meraih trofi Liga Champions. Gimana kalau gitu guys? Nggak, ini di otak gue aja ya, maksud gue otak liar gue aja. Ya kayak gitu agak susah buat terjadi di realitanya, agak susah. Cuma kalau kayak gitu gimana coba? Setelah itu Ansu Fati menjadi pemain yang mencetak gol dan menentukan kemenangan Barcelona, dia angkat piala, besoknya dia pindah. Harganya 25 juta aja, nggak usah banyak-banyak. 40 40 juta aja udah euro, udah untung lah. Maksudnya udah alhamdulillah gitu. Bentuk terima kasihnya Ansu Fati ini, ya. Messi pernah bilang dia akan balik lagi bawa Liga Champions. Sementara gua dikasih nomor Messi, kalian bilang gua overrated, media selalu membesar-besarkan gua kasih nih Liga Champions buat lu. Gimana tuh? Hah? Nih, Messi memang nggak bisa datang ke Barcelona balik lagi. Mengingat ya keadaan yang tidak mendukung untuk balik ke Barcelona. Tapi nomor 10 masih ada Messi. Dan lo harus ingat Ansu Fati adalah pemain Barcelona. Dikasih, tek, terus dia pindah. Gimana? Hah? Udah, gitu aja dulu ya guys. Top 4 ya, top 5. Top 5 pemain yang bermain sangat luar biasa. Dan top 5 pemain yang underperform ketika berhadapan dengan Dortmund. Ya, oke, top 5 pertama. Ya, pemain yang sangat bermain luar biasa. Langsung aja, Inigo Martinez. Ya. Inigo Martinez. Lalu ada Fermin Lopez, Pedri, Robert Lewandowski, Lamine Yamal. Itu dari gua. Yang underperform nggak ada, ya.
Oke, silakan di komen ya siapa pemain top 5 pemain yang bermain sangat luar biasa di pertandingan Dortmund berhadapan dengan Barcelona. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa nonton Dance TV. Ada gue sebagai host di situ dan bintang tamu yang cukup kredibel untuk membahas sepak bola ya. Sampai ketemu lagi.